Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Haris dan Pak Mahfud dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 7 SMP Negeri 2 Trisi Indramayu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi sebelumnya, mari kita awali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan untuk berdoa. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mari kita mulai saja pembelajaran kita hari ini tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita ini terarah sesuai dengan acuan kurikulum. Apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini? Jadi pertama, memahami sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Kedua, memahami maksud propaganda gerakan 3A pemerintah Jepang. Ketiga, memahami sejarah pembentukan BPUPKI sebagai perumus dasar negara. Yang keempat, mampu mengidentifikasi pembahasan sidang BPUPKI pertama dan kedua. 5. Mampu mengidentifikasi usulan dasar negara dari Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Berikutnya, mampu menganalisa mengapa Piagam Jakarta tidak dijadikan dasar negara RI. Berikutnya, menjelaskan mengapa tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya, mari kita mengingat kembali materi yang telah lalu, yaitu landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Landasan yang pertama yaitu terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan UUD 1945, alinea keempat berbunyi, berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengertian kata dengan berdasar kepada, hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata Pancasila secara eksplisit, namun anak kalimat dengan berdasar kepada ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini berdasarkan interpretasi historis yang ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Sebagaimana diinginkan oleh pembentuk negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang kedua yaitu ketetapan MPRS nomor 20/MPRS 1966 Junto Ketetapan MPR nomor 5 tahun 1973 dan ketetapan MPR nomor 9 tahun 1908. Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan dari bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan internasional, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan masyarakat dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia.
Berikutnya dalam proses reformasi dewasa ini, MPR melalui Sidang Istimewa tahun 1968 mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam TAP MPR nomor 3 tahun 1998. Oleh karena itu, segala agenda dalam proses reformasi meliputi berbagai bidang lain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat. Sesuai dengan sila keempat, juga harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan, bahkan harus bersumber kepadanya. Mari sejenak kita mengulas perjalanan sejarah masa penjajahan Jepang di Indonesia. Sebelum kita mengulas tentang bagaimana proses rumusan dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh sebuah lembaga yang bernama BPUPKI. Pada awal tahun 1945, Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun lamanya. Jepang menjajah Indonesia sejak tahun 1942, tepatnya mulai pada tanggal 8 Maret 1942. Penjajahan itu dimulai setelah mereka berhasil mengusir Belanda. Jepang juga berhasil menjajah beberapa negara Asia Tenggara. Beberapa negara tersebut diantaranya adalah Filipina, Burma atau Myanmar, dan Vietnam. Saat itu tentara Jepang termasuk tentara yang paling kuat di dunia. Setelah Jepang menduduki wilayah negara Indonesia, Jepang berusaha memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu pihak Jepang. Maka pemerintah Jepang membuat propaganda yang diberi nama 3A. Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A ini bukanlah gerakan kebangsaan Indonesia. Gerakan ini hanyalah untuk memikat hati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya berperang melawan tentara Sekutu. Pada masa pendudukan Jepang, tentara Jepang melakukan pembentukan pemerintahan militer di bekas wilayah Hindia Belanda, yaitu Indonesia. Jepang membentuk berbagai organisasi kemiliteran dari kalangan pemuda Indonesia. Organisasi bentukan Jepang ini bertujuan untuk memperkuat kedudukannya di tanah jajahan dan posisinya di Asia dalam upaya memerangi sekutu, utamanya armada perangnya, di mana Jepang mendirikan organisasi-organisasi militer Indonesia agar pasukan militer Jepang siap untuk melawan sekutu dan agar pasukan Jepang ini semakin bertambah kekuatannya. Organisasi bentukan Jepang tersebut adalah antara lain ada Heiho, ada PETA, ada Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Jawa Hokokai, dan Jibakutai. Heiho ini boleh dikatakan sebagai angkatan darat, laut, dan kepolisian. PETA yang kita kenal dengan pasukan pembela tanah air. Tugas PETA ini adalah fungsinya adalah memperkuat pasukan Heiho. Keberadaan organisasi-organisasi ini tidak hanya mampu memperkuat armada perang Jepang, tetapi juga mampu menjadi alat doktrin bagi rakyat Indonesia. Meski begitu, tidak dipungkiri kehadiran organisasi bentukan Jepang ini justru menjadi pemantik perjuangan, pembebasan, kemerdekaan bagi Indonesia. Selama tahun 1945, keadaan berbalik. Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Jepang juga dikalahkan oleh sekutu pimpinan Inggris di kawasan Indochina. Puncaknya pada tanggal 6 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium di Hiroshima. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, Amerika juga menjatuhkan bom plutonium jenis implosi di kota Nagasaki. Kekalahan Jepang dari negara-negara jajahannya
membuat perubahan yang sangat besar di negara Indonesia. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya. Di Indonesia, Jepang juga harus menghadapi perlawanan rakyat. Terlebih lagi, Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Pada waktu itu, Belanda bergabung dengan Sekutu. Perlawanan rakyat dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut tujuannya untuk meredam gejolak perlawanan rakyat Indonesia. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa Jepanglah yang telah memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Dengan janji tersebut, rakyat Indonesia diharapkan bersedia membantu Jepang menghadapi Sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan sudah menyerah pada pasukan Sekutu. Sesudah dua kota industri yang ada di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Kami kondisi bangsa Indonesia dan situasi peperangan antara Jepang dan Sekutu, mari kita mulai membahas proses perumusan dasar negara Indonesia oleh sebuah badan yang bernama BPUPKI atau Dokuritsu Jinbu Pusakai. Pemerintah militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April 1945 membentuk suatu badan. Badan itu diberi nama Dokuritsu Jinbu Pusakai atau kita kenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Yudhodiningrat dari golongan nasionalis tua ditunjuk menjadi Ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibamase Yoshio dari Jepang. Selain menjadi ketua muda, Raden Panji Suroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI, semacam sekretariat, dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdul Ghaffar Ringo Digdo. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang anggota aktif, yaitu tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa yang merupakan perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang. Tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara. Keanggotaan mereka adalah anggota pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja. Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan 2 kali masa persidangan resmi BPUPKI dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tidak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Sepanjang sejarah, BPUPKI hanya mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu masa sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang kedua pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1940. Pada tanggal 29 Mei 1945 dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dilaksanakan sidang pertama BPUPKI dengan tujuan membahas penduduk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia.
Dalam sidang pertama BPUPKI, terdapat 3 pembicara yang mencoba membicarakan gagasan mengenai dasar negara. Ketiga pembicara di sidang pertama BPUPKI adalah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Perumusan sidang PPKI ini berlangsung cukup sulit karena merumuskan dasar negara yang begitu penting bagi bangsa Indonesia. Usulan dari Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno pun masih belum memuaskan kata atau hasil mufakat dari setiap anggota BPUPKI, sehingga akhirnya dibentuklah panitia khusus di mana bertugas merumuskan usulan-usulan tersebut. Dengan beranggotakan 9 orang, panitia kecil ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Setelah itu disepakati dengan rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang di dalamnya berisikan 5 poin. Poin pertama membahas tentang ketuhanan dan agama. Kedua, tentang kemanusiaan. Ketiga, tentang persatuan. Keempat, tentang permusyawaratan. Dan yang terakhir, tentang keadilan sosial. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Sidang kedua BPUPKI dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 14 Juli 1945. Hasil sidang BPUPKI kedua ini adalah sebuah pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, serta kewarganegaraan Indonesia. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yang terdiri dari ketua, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan anggota Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Amaramis, Mr. R.T. Singgih, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Hasil sidang kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 diadakan rapat pleno BPUPKI yang menerima laporan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar. Terdapat 3 hak pokok yang harus masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar. Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea pertama Piagam Jakarta, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah piagam yang dibuat atau disusun oleh sebuah kepanitiaan yang bernama Panitia 9. Panitia 9 ini adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 ini dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Alexander Andres Maramis sebagai anggota, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Inilah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Silakan amati kalimat yang dipertebal pada alinea keempat. Di situ tertulis sebuah kalimat, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini mengakibatkan munculnya aksi protes dari kalangan non-muslim kala itu, sehingga akhirnya disepakati 7 kata itu dihilangkan. Sehingga sila ke-1 Pancasila yang sekarang menjadi dasar negara Indonesia berbunyi ketuhanan yang Maha Esa.
Perhatikan gambar gedung ini. Di gedung inilah Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di masa pemerintahan Jepang mengucapkan pidato lahirnya Pancasila di hadapan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang kemudian menjadi dasar negara Republik Indonesia. Setelah periode kemerdekaan pada awal 1950, gedung ini dialihkan kepada Departemen Luar Negeri dan kemudian berganti menjadi Kementerian Luar Negeri. Mr. Supomo mengemukakan pemikiran di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1905. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita hari ini tentang perumusan dasar negara Pancasila. Berikutnya, Bapak sampaikan tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 7 poin soal Garuda Pancasila. Silakan tulis jawabanmu di buku tugas